so hamil. So hamil itu pembantu dikasih hamil sama majikan. Dijadikan istri kedua. Istri kedua diam-diam saja, tak usah pulang kampung, ah. Hah? Hmm. Om jadikan istri kedua. Kenapa di sana itu yang cantik-cantik, Bapak Ibu cuma di kampung, kasih yang jadi pembantu, bekerja di sawah, di gunung. Biasa itu majikan-majikan kan, apalagi majikan masih muda toh. Hmm. Laki-laki ini. Urutan dulu dong, Om badan ini so so capek kok. Kok badan ini so capek, so lelah kok bajaga toko. So lelah ini kok ini babis di sini seharian ini. Pici-pici dulu kok badan ini dan no kok baru umur 30-an, 40-an ini toh. Pici-pici dulu, pijat-pijat dulu kok badan ini so capek, so lelah. Terakhir gantian kok yang bapijat. Aduh, duk. Coba lihat trik kita. Trik kita anu ini kamera. Tak goyang Bapak Ibu. Kita sonton dengan kaki, sayang sorry. Tak sonton dengan kaki nih kamera kita goyang do haleluya, bukan cuma ini kamera yang bagoyang, tuh sen juga bagoyang. Akhirnya pici-pici dan kok uratin atas salah kok soba bisnis ini so seharian nih kok cari uang ini so capek ini kok. Om so capek nah ini yang jadi pembantu ini umur 15, 16 tahun, 20 tahun, masih fresh-fresh Bapak Ibu. Mau cari doi kasihan, namanya di kampung begitu sayang. Akhirnya pici 1-2 jam, kok gantian adek so capek, Bapak Ciko. So capek adek, sini kok gantian pijit dan Pak adek. Akhirnya menghasilkan anak deh. Bahaya kalau kok so gantian pici. Oh haleluya ya. So bahaya sayang, so bahaya. Banyak begitu terjadi sayang. Banyak itu kok Akhirnya istri tahu pingsan. Oh, kenapa begini? Biar Jo mama, dia jadi tukang pijitnya saya. Nanti saya gantian pijit. Jadi banyak hati-hati ya kalau punya pembantu di rumah yang cantik-cantik, super gelis, gemoy. Apalagi dia habis mandi cuma pakai handuk. No, cilup, bah. Terjerumuslah di dalam dosa. Haleluya ya. Jadi seperti itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kok so capek ini, Om so capek ini. Pijit-pijit pertama di pundak tuh, pijit-pijit dulu Om pundak ini. So capek Om pikir tentang dunia ini. Mau menghasilkan uang yang banyak, mau menghasilkan duit yang banyak toh. Pijit-pijit dulu. Sudah so enak Om, sudah enak. Lagi-lagi di kaki lagi pijit naik. Oh di situ sakit. Di situ sakit sudah. Ditanya sudah pakai apa? Pakai minyak urut toh ini. Sakit di situ. Nak sakit nak. Pertama dipanggil nak naik. Sakit nak. Situ naik lagi naik. Terakhir sudah no. Naik terakhir baku naik. Seperti itu hati-hati ya, dosa dibuat tanpa kita sengaja. Punya waktu, punya peluang, habis. Setan bilang so ini DP kejatuhan. Tinggal tunggu orang mau masuk, terbuai dalam lubang kenikmatan. Seperti itu, makanya jangan heran. Bos-bos itu punya 2 istri, 3 istri, 4 istri. Awalnya dari urut baku urut sayang ya. Dari cerita awal itu urut baku urut. Jadi dia tidak cari lagi di luar, sudah ada di dalam rumah. Servis Bapak Ibu, begitu juga dengan Nyonya Bos. Nyonya Bos juga seperti itu dengan karyawan laki-laki. Laki-lakinya untuk apa cari di luar? Orang angkap di luar alim bolotu ini, tahu-tahu no, habis. Suara dalam rumah, coba. So tersedia dan DP daya servis. Haleluya. Kristian tadi Ibu Fei nyanyi lagu Mandarin, saya tidak tahu. Cuma yang saya ingat itu yaitu lagu itu ada wo ai ni ai wo, cuma itu yang saya tahu. Lagu Cina Bapak Ibu ya. Seperti itu, terus orang panggil Dewi yang cantik, sini Dewi. Rupanya saya itu di sana dipanggil Dewi juga Bapak Ibu. Dewi.
Dewi rupanya saya di sana. Nah, seperti itu. Jadi nyonya, kalau jadi nyonya ya harus pintar-pintar balik itu pembantu. Jadi kalau jadi nyonya bos, ya jangan ambil pembantu yang cantik, yang gelis, yang montok, aduhai. Jangan Bapak Ibu, itu jebakan untuk suamimu sayang. Ambil pembantu yang somonyong bibirnya, yang sebegini, yang pincang, atau yang anu kan tidak ada gairahnya kan. Nah, suamimu kan tidak bergairah tuh kalau yang begitu toh. Nah, suami itu kan bergairah yang mulus-mulus, yang cantik-cantik, gemoy. Makanya saya enggak pakai pembantu Bapak Ibu, saya enggak pakai pembantu. Berbahaya Bapak Ibu ya, berbahaya. Mendingan lebih baik saya kerja sendiri, selesai, tapi saya punya hati itu aman, damai ya. Walaupun dia pakai pembantu, ya kalau suami gatal juga dia main di luar. Haleluya. Namanya gatal ini susah Bapak Ibu. Makanya harus pakai obat salep gatal-gatal. Kalau gatal oles. Ya, satu hari 3 kali oles. Di mana di tempat yang gatal oles, ya. Iya, cari pembantu yang setua. Nah, itu anjuran Om Alim. Jadi seperti itu. Atau pembantu yang begini-begini ya, kena stroke. Apa? Itu enggak mau tergoda. Tidak mau tergoda. Tapi kalau tidak ada di rumah juga ya, yang gatal-gatal ini dia cari di luar. Susah kan? Nah, istri yang menderita. Makanya jadi istri harus pintar ya. Mempelai tidak bahina. Ini mempelai cuma kasih solusi saja ya. Ya, mempelai cuma kasih solusi saja. Atau cari yang agak-agak pinjang sedikit baca langsung begini-begini ya. Di petangan begini-begini badayung. Yang penting masih bisa kerja. Nah, itu kita kan membantu juga kan mereka tuh yang pincang-pincang begini kan, bukan mempelai bahina. Supaya tidak jatuh terjerumus dalam dosa suami kita. Tapi kalau suami gatal dia cari yang lain, dia cari di luar sayang. Ya sampai lupa istri di rumah. Haleluya. Jadi seperti itu, mempelai kasih solusi yang terbaik ya untuk ibu-ibu, nyonya-nyonya. Supaya tidak jatuh dalam berbagai cobaan, nafsu-nafsu dunia ya, yang menyesatkan. Haleluya. Makanya mempelai itu anu itu enggak suka pakai anu ya, pelayan itu membantu sih, tapi ya itu ada negatifnya, ada positifnya. Nah, kita harus siap terima itu ya, negatifnya, positifnya. Kalau kita keluar, kita pergi berbelanja, mereka juga main di rumah. Nah, kalau kita keluar kan, misalnya kita keluar, kita harus bawa pembantu kita keluar, jalan, ajak juga jalan-jalan. Jangan kasih tinggal tuh pembantu dengan suamimu di rumah, habislah. Ada kesempatan, iblis ini kan pakai, setiap ada kesempatan ya, dihantam. Begitu juga dengan saudara, mau sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Nah, itu kan banyak sekali kejadian. Bilang sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, tahu sepupu 1 karung. Ada tuh film dan ipar adalah maut, sedangkan ipar saja adalah maut. Haleluya. Ya kan? Tinggal ada babunyi WK. Namanya sekarang setan itu ada setiap kali kesempatan, dia ya kasih jatuh, dia tinggal lihat kita itu jatuh di lubang yang mana. Nah, seperti itu. Jadi kenajisan itu, perselingkuhan itu terjadi di mana saja. Mau itu di kantor, di taman, di hotel, di kos-kosan, di kusu-kusu juga Bapak Ibu, di hutan-hutan, hutan ubi, di dalam pohon ubi, pohon jagung, di sungai, di laut, di kolam renang, di mobil, semuanya ada mereka ya. Semuanya ada. Di setiap grup-grup, ditahu ini grup arisan, ditahu ini mereka sekelompok teman bersama-sama. Tidak mungkin dong ada perselingkuhan, tahu-tahu di situ sudah ada brondong, disewa, sudah masing-masing sudah ambil.
Suami tahu, oh ada pergi dengan tamaan ini, pergi ini kegiatan, tahu-tahu kegiatan berselingkuh. Dunia sekarang sayang, dunia sekarang seperti itu, kacau deh. Cuma kan mereka ini baku jaga kartu, baku jaga nama baik. Suaminya tidak tahu, istrinya juga tidak tahu, anak-anaknya pun tidak tahu, dikira bersih-bersih nih kelakuannya mereka ini. Padahal coba, hmm, padahal apa? Abu Nawas semua. Cuma kan malaikat Tuhan itu tahu semua dorang pesepak terjang. Kita ini kan main 2 alam, 3 alam, kita tahu, kita lihat. Hmm, seperti itu ya. Halo, shalom. Saudara Maure Yudi, Saudara Alung-Alung, Saudara BTS Army Only, Ibu Vero Cruz. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya, Saudara Alung-Alung cantik, keren, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi manusia ini baku tutup aib. Ya, salam kenal juga ya Saudara Alung-Alung. Jadi manusia ini saling baku tutup aibnya, saling baku tutup dosanya. Nah, mereka ini akan berakhir sama-sama di neraka kalau tidak bertobat Bapak Ibu ya. Kan mereka cuma menjaga nama baiknya di dunia. Cuma menjaga nama baiknya di depan pasangannya, di depan anak-anaknya. Menjaga nama baiknya di depan khalayak umum. Mereka, yang penting mereka katakan dalam hati mereka ya, urusan dosa kan urusan Tuhan ketika kita meninggoy. Nah, begitu mereka katakan toh, selagi dosa itu mereka nikmati, mereka resapi kenikmatan dosa itu, ya mereka enjoy saja. Nah, sampai berakhirnya mereka tiba-tiba mati. Mengapa mereka ada di neraka? Ya karena tidak mau bertobat. Coba kalau orang sudah berbuat dosa, bertobatlah sungguh-sungguh. Pasti Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun itu akan mengampuni dosa-dosamu yang merah seperti kermisi, yang hitamnya hitam-hitam, pasti Tuhan akan ampuni. Selagi masih Anda menjadi manusia seperti itu ya. Nah, jadilah manusia yang pintar. Kalau saya ya hobi baca firman Tuhan, saya pelajari itu kisah-kisah nabi, nabi itu jatuhnya di mana. Ada yang raja itu jatuhnya di mana, ada dosa keangkuhan, janganlah kita angkuh. Saya baca dari kisah-kisah para nabi, ada yang jatuh di mata, jatuh di perzinahan, kita jangan lakukan, sejauh mungkin kita menjauh. Tapi jebakan dunia ini sangat banyak untuk kita anak-anak Tuhan. Kita tidak didapat di satu lubang jebakan setan ini, dia akan buat lagi lubang yang baru. Ya. Nah, ini untuk mempelaiku ini, ya jebakan terbesar itu godaannya yaitu dikasih harta kekayaan nanti oleh dunia, dikasih cowok tampan, ya banyak cowok tampan yang mengejar dia pada saat ini ya. Mereka itu ajak-ajak berteman di Facebook, ya kasih-kasih perhatian, tapi ya mempelai ini tidak tanggapi Bapak Ibu ya, tidak ada dia balas-balas. Nah, mereka ngomong di alam roh seperti ini ya, roh enam ini dibilang seperti ini ya, buatlah dia kejang-kejang, mabuk dengan harta dunia. Buatlah dia jadi penikmat dunia ya, supaya dia bisa melupakan Jesus Christ, Pangeran Ilahi. Terus buatlah dia tidak mengingat lagi tentang firman Tuhan itu ya, tenggelamkanlah dia di dalam kenikmatan dunia ini, dan berikanlah dia katanya kenyamanan, cinta, kasih sayang yang dia tidak pernah dapatkan selama ini, kasih ke dia katanya, kan dia bebas. Nah, dibilang begitu. Kan mempelai ini bebas, mempelai satu ini
Bebas dia mau memilih. Kalau dia mau menjadi penyembah Tuhan, terserah dia. Kalau dia mau menjadi kekasihnya Tuhan atau tidak, itu tergantung di tangannya. Nah, setan itu bisa membaca karena dia main juga di alam roh, di dunia roh ini. Aku tahu kan, tapi ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak bisa dia tahu. Kalau hal-hal semacam ini umum dia tahu, setan itu tahu. Makanya dia akan goda, mempelaiku ini. Tapi mempelaiku ini tahu tidak, mempelaiku ini cintanya itu hanya kepada firman Tuhan, hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, kenapa dia kalau sudah ke depannya itu habis tugasnya dia berubah ke tubuh supranatural yang sangat cantik. Nah, mempelai ini mirip-mirip bintang film India. Mengapa Indonesia itu bayangannya India? Ya, Indonesia ini ya bayangannya India. Tubuh Anda itu ada di Indonesia, jiwa Anda, roh Anda itu ada di India. Tahu kan? Bayangan manusia ini, ya mempelai ini, tubuhnya ini mempelai ini di Indonesia kan sangat berbeda toh. Tapi siapa bayangan jiwanya di India itu? Siapa bayangan jiwanya di India itu? Ya, artis Bapak Ibu. Ya, itu bayangan jiwanya. Ya. Jadi Indonesia ini rahasia alam roh ya. Indonesia ini tubuhnya. Ya, makanya Anda kalau mau melihat tubuhnya itu ada di Indonesia, tapi bayangan jiwa Anda itu ada di Cina, ada di India. Tapi Indonesia ini kebanyakan malaikat Tuhan itu bayangan jiwanya itu ada di bintang film artis India sana. Tinggal Anda berdoa saja minta hikmat Tuhan, roh bayangan jiwa Anda itu siapa di sana. Seperti itu, bukankah dunia yang sangat tipu-tipu? Sampai 7 bayangan jiwa Anda itu. Nah, kalau Anda mati seperti mempelai ini, mati 26 kali, ya banyak sekali lah bayangan jiwanya itu. Ya. Di Indonesia ini juga ada artis bayangan jiwanya. Kan udah mati 26 kali bunuh sama dunia. Ya, dia mengeluarkan bayangan-bayangan jiwa yang sangat cantik. Ya, beautiful. Anda kan tidak tahu. Ini kan tertutup di mata dunia, yang hanya tahu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus firman yang hidup, yang bermain di alam roh, Bapa Surgawi. Tahu, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi, bayangan jiwa kita ini, ya, di Indonesia kita punya hati yang cantik, inner beauty. Tubuh kita ini ada di Indonesia, tapi bayangan jiwa kita itu di India loh. Luar biasa nggak? Rahasia yang Anda baru tahu mungkin pada saat ini ya. Seperti itu. Jadi bayangan jiwa Anda itu Anda bisa lihat di sana. Kejadian apa ya mirip-mirip juga terjadi di kehidupan Anda ini di sini sebagian ya, berapa persen. Karena kan dalam satu manusia ini ada 7 bayangannya. Entahkah itu ada di India bayangan 1, bayangan 2, ataukah di Cina sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bengko manusia pakai logika. Mereka tidak ngerti. Itu yang hanya mengerti itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu tanya di alam roh itu, kamu ini siapa? Bayanganmu di dunia ini siapa? Langsung dicek, cek. Tahu Bapak Ibu sampai berapa bayangan. Logika nggak tahu kan? Logika nggak paham. Ya, shalom, Bucanyos Mesa. Shalom Elohim mempelai ilahi, shalom. Tuh roh Tuhan Yesus King of the Kings itu bengkok manusia pakai logika, mereka tidak bisa pahami, tidak bisa tembus karena ini rahasia roh. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan Anda. Anda sangat berharga, memiliki bayangan jiwa, memiliki roh itu yang terhubung langsung dengan Tuhan, dan roh Anda yang berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, jiwa di muka bumi ini ada bayangannya Bapak Ibu. Cantikkah hatimu?
cantik sekali juga jiwamu, bayangan jiwamu di muka bumi ini. Tuhan langsung cross check Bapak Ibu. Oh, ini bayangan jiwanya ini. Haleluya, ya. Bincang-bincang santai ya tema malam ini. Saudara-saudaraku yang belum tahu ya. Jadi sembarang saja kita ngomong-ngomong santai ya. Apa saja yang kita ngomong-ngomong di masa akhir ini apa ya. Bukan celu kita benar mempelai, terkadang sadar nggak sadar saya masih pakai logika. Kadang saya juga kasihan dengan roh dan jiwa saya karena bodoh pakai logika. Mempelai boleh saya bertanya ya, silakan ya. Bukan celu kita. Aduh lucu juga sih. Lucu juga tulisannya. Bukan lu kita ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Ada juga di satu kota itu, di satu kota itu bayangan jiwa kita. Apa yang kita perbuat di bumi ini, ada kita masuk Bapak Ibu. Satu kali saya masuk di kota itu, yang saya pernah cerita, dan bayangan jiwanya orang-orang di situ Bapak Ibu. Yang saya kenal di dunia nyata ini mereka sangat cantik, mulus. Tahu-tahu di sana boping-boping Bapak Ibu. Kulitnya balubang-lubang. Ya, karena apa? Hatinya busuk, hatinya jahat. Di sana terus kelihatan dia itu dibawa om-om, dia itu cuma kerjanya naik mobil, turun mobil, ganti di bawah saja kayak dibawa ke sana kemari. Gitu. Maunya di dunia ini senang-senang, tapi hatinya juga jahat. Nggak indah gitu, nggak cantik. Nah, di dunia itu, di kota itu dapat lihat semua dia punya roh itu. Saya ketemu ada yang dilihat alimnya minta ampun, tahu-tahu tukang selingkuh. Bucan Sutin Simajuntang, Shalom Elohim, Bapak Aditya Nugrahanto dalam tubuhnya roh Tuhan Yesus Kristus, Shalom Elohim, Wewove mempelai Kristus, wadah roh kudus, jubir Tuhan, selamat malam dan kuat kuasa Tuhan, sehat senantiasa, amin. Bucan celu kita, beberapa waktu lalu saya lihat awan bentuk kodok. Di pojok kiri bawah ada 3 bulatan. Apa itu mempelai? Maksudnya roh kenajisan ya. Mempelai katakan, iya, roh 3 kodok. Roh najis ya Bapak Ibu. Kodoknya mirip kayak meme orang bule. Apa ini? Kodoknya mirip kayak meme orang bule. Iya, itu roh 3 kodok itu Bapak Ibu. 3 katak itu roh yang sangat najis ya. Itu lambang roh. Halo Shalom Kensi, Wahab, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu. Apa ini? SWT ya. Iya, Allah Maha Kuasa. Jalan yang lurus itu Isa Ana Maryam ya saudara. Haleluya, Tuhan mengasihimu ya. Jadi apa tadi ya, sampai di mana ya pembicaraan saya? Oh, bayangan jiwa. Jadi kalau hati kita itu cantik, hati kita indah. Nah, kalau ini mempelai ini bayangan jiwanya, Anda tidak mau percaya kan? Nanti ditertawakan dunia lagi. Dibilang ada-ada saja ya. Nah, seperti itu bayangan jiwanya. Di India sana, karena cantik sekali kan dia ini. Nah, bayangan jiwanya artis terkenal yang di India itu. Anda yang sudah ikuti live mempelai sudah tahu ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau mempelai ini pakai tubuh supranatural, nanti perubahan tubuh itu lebih cantik lagi dari artis itu ya. Ya. Aku sebut saja namanya itu ya, artis itu bernama Aishwarya. Itu bayangan jiwanya mempelai.
Itu cantikannya seperti itu. Nah, kalau pangeran ilahi ini bayangan jiwanya itu Salman Khan yang ada di India sana. Mirip-mirip mukanya. Karena itu bayangan jiwanya di sana. Anda lihat sama ini Bapak Ibu, India, kita hidup di Indonesia, bayangan jiwa kita di India. Bayangan jiwa Anda, nah Anda mati, terpencar lagi jiwa Anda, 7 lagi bayangan. Itu cantik apa ganteng bayangan Anda itu. Jadi kalau Anda memiliki hati yang cantik, ya mereka di dunia ini jadi artis-artis Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tapi kalau mempelai ini pengubahan tubuh ke arah supranatural, lebih cantik lagi dari artis itu Bapak Ibu. Dan dia akan muncul nanti di dunia ini. Di kehidupan di masa yang akan datang, kalian tidak kenal. Dengan nama yang baru, status yang baru, single, dan dia mungkin akan jadi artis terkenal Bapak Ibu di masa yang akan datang itu. Anda tidak tahu dia muncul mau di tahun berapa. Tapi dia pakai tubuh supranatural. Nah, nanti DP kisi-kisi itu setiap kali dia basalam di dunia itu ke artisannya, dia bilang Salam Elohim, Salam Elohim, damai sejahtera bagimu, bagi kita kalian salam sukacita. Dia itu. Saya kasih bocor ya. Saya kasih bocor itu. Kalau Anda tidak ketemu dengan wadah ini, di dunia ini, pada saat ini, wadah ini kan akan mengalami pergantian ke tubuh supranatural. Dia akan muncul ke permukaan bumi nanti pada waktunya. Dan dia akan mengambil juga tubuh darah dan daging. Tubuh supranatural, dia bisa menjelma jadi manusia. Tubuh darah dan daging mengambil profesi apa saja yang dia senangi. Itu kecantikannya tidak ada duanya Bapak Ibu. Jadi ratu dunia. Jadi dia akan berkata Shalom Elohim sambil dia melambaikan tangannya seperti ini. Itu bercahaya Bapak Ibu ya di kamera. Dia bilang salam damai, sukacita bagi seluruh dunia. Hai, hai, kiss you, miss you. Begini ya modelnya ya, menyapa Anda. Nah, dia sudah. Anda tidak bisa membayangkan kecantikannya luar biasa. Nah seperti itu. Itulah memiliki hati manusia yang baik. Memiliki rohnya itu abadi, kekal. Cuma terjadi perubahan saja. Di situ kan Anda mengagumi kuasa Tuhan itu. Bisa menaikkan derajat orang. Bisa memutarbalikkan logika orang. Dan dia di kehidupan akan datang itu dia janji dia tidak akan menikah. Kan dia di kehidupan ini kan trauma. Dengan pernikahan dia tidak akan menikah. Walaupun seluruh cowok seluruh dunia kejar dia tidak akan menikah. Nah dia hanya mencari roh Tuhan Yesus, itu saja. Dijadikan teman spesialnya Bapak Ibu ya, kemana-mana dia akan pergi dengan rohnya Tuhan Yesus. Itu dia itu. Nah makanya mereka berdua kan ganteng-ganteng nih sama cantik ketemu tuh, tapi hanya sebagai sepasang kekasih. Jadi mereka digosipkan sepasang kekasih dan tidak ada pernikahan Bapak Ibu. Hanya sepasang kekasih, tapi kekasih abadi. Dunia itu melihat mereka ini sebagai Romi dan Juli. Tuh rahasianya ya. Mempelai ini jadi artis, ya roh Tuhan Yesus itu akan menyamar lagi jadi aktor. Jadi mereka main film itu atau menyanyi atau apa, mereka jadi sepasang kekasih Romi dan Juli ke depannya. Itu dunia yang akan datang. Aku membongkarnya di dunia sekarang, tapi dunia yang akan datang itu yang terjadi kepada mereka. Karena apa? Bukan mereka yang menawarkan diri mereka jadi artis, tapi dunia yang menawarkan dengan bayaran yang sangat mahal, mereka jadi artis. Karena sangat cantik, sangat indah. Mereka ini auranya luar biasa, punya daya pikat yang luar biasa, baik pangeran ilahi dan ratunya ini. Ini kan ratunya pangeran ilahi, saudara. Ini Anda lihat begini, Anda tidak akan temukan lagi wadah ini di kemudian hari ya. Anda tidak akan temukan lagi, ya. Seperti itu. Ibu juga cantik. Ini tidak terlalu, ini wadah penyamaran. Ini wadah penyamaran ya, Mr. Simple. Ibu juga cantik ya. Terima kasih ya, ini wadah samaran.
Tapi yang akan muncul di kemudian hari itu adalah wadah yang sesungguhnya, inner beauty. Jadi wadah roh itu akan muncul, bagaimana betapa cantiknya roh itu akan muncul dalam wadah dan bisa mengambil rupa manusia. Nah itu seperti itu. Dan dia sangat kaya raya. Aku katakan ini sangat kaya raya. Dia dilayani oleh dunia, saudara. Karena hatinya tidak serakah, hatinya baik. Pasti dia itu akan jadi juga pegang salah satu badan amal dunia. Diberikan suatu, ditarik oleh lembaga kemanusiaan, karena sangat cantik, elok hatinya, ditawarkanlah untuk memimpin suatu badan amal dunia, menyumbang ke sana kemari, ya, untuk melihat orang, untuk memantau situasi, ya. Naik turun pesawat dia ini ke depan pakai hak tinggi, sangat cantik. Anda akan terpesona melihat dia. Anda mau cari yang namanya Ibu V yang saat ini, tidak ada, namanya lain, rahasia ya, masih rahasia namanya. Jeruk manis, bujan, milva, kun tebus dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris hutang dosa. Dosa turun-temurun ada dalam gen waktu kamu dikandung ibumu, hutang dosa yang dihapus. Jelas. Mau menjawab para netizen ya, menjelaskan. Nah seperti itu. Jadi bersyukurlah Anda yang memiliki hati yang baik, hati yang elok di hadapan Tuhan, yang memiliki cahaya ilahi. Anda hidup dalam kekudusan. Bersyukurlah Anda, karena pengubahan tubuh roh itu sesuai dengan kecantikan ketampanan hati Anda. Ini kan Anda baru tahu kan rahasia ini, atau mungkin pula Anda sudah tahu sebelumnya. Seperti itu yang terjadi ya. Jadi Anda sebagai manusia, kalau Anda memiliki kehidupan yang baik, karakter yang baik, kata-kata yang baik, pastilah Anda memiliki inner beauty. Nah inner beauty itu yang akan kekal. Ya, hati Anda itu, pribadi Anda, ya, roh itu, hati Anda, pribadi itu yang kekal. Roh itu hidup selama-lamanya. Dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, Anda menjadi lebih cantik, Anda menjadi lebih ganteng. Karakter hati Anda poles dengan indah di dalam kebenaran firman Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mencintai sesama sungguh-sungguh. Haleluya. Nah seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, cahaya ilahi yang bisa kami jelaskan kepada dunia manusia ya. Berbeda tubuh darah dan daging, berbeda pula tubuh cahaya, tubuh hati nuranimu, cahaya hati nuranimu berbeda dengan tubuh jasmani. Jadi tubuh roh ini yang hidup kekal. Anda poleslah hati Anda dengan kecantikan batinia. Jiwa Anda baik, hati Anda baik, maka itulah tubuh roh yang sesungguhnya yang Anda akan bawa selama-lamanya. Nanti Anda hidup lagi di kerajaan 1000 tahun, apakah Anda menjadi lagi tambah memoles karakter hidup Anda lebih baik dan lebih baik, itu tambah lagi lebih cantik. Nah seperti itu, lebih ganteng, lebih cantik. Karena di akhir penghujung 1000 tahun damai itu, iblis akan dilepaskan lagi seketika waktu lamanya untuk menguji manusia-manusia. Sama terjadi di penghujung zaman ini. Ini kan semuanya hanya pengulangan zaman. Nanti ada lagi muncul zaman Yerusalem baru. Nah, itu lagi ada. Jadi lolos dari 1000 tahun damai, 1001 juta triliun tahun kan, hidup ini roh kita. Ya, kecantikan kita ini kita poles di hati kita. Nah,
Jadi di 1000 tahun damai ini orang-orang yang terpilih itu yang cantik, yang itu siapa lagi menjadi petarung di 1000 tahun damai ini? Apakah mempelai kami ini lagi atau ada mempelai yang lain yang tampil lagi di kerajaan 1000 tahun damai ini yang bisa menggeser posisi mempelai kami ini? Itu kan tergantung dari karakter hidup Anda, dari cara hidup Anda. Nah, Anda ada di jalur Tuhan, Anda ada di jalur kekudusan Tuhan, di jalur kebenaran Tuhan, Anda tidak melenceng ke kiri ke kanan, maka Anda akan memiliki hati nurani yang sangat indah seperti ini. Ya, jualah hartamu, kata Tuhan Yesus, bagikan semua kepada orang yang berkesusahan dan ikutlah aku. Nah, sanggupkah manusia? Tuhan bilang, jualah segala hartamu dan ikutlah kepada aku, kata Tuhan Yesus, dan bagi-bagi itu kepada orang susah. Berat Bapak Ibu bagi dunia manusia, sangat berat. Nah, kalau saya tidak, saya kan habis semua saya punya harta ya, saya bagi-bagikan sama orang susah ya, orang yang berkebutuhan, dengan orang-orang juga yang tidak jelas, saya tidak tahu ya. Karena kan berkat itu lari ke dua sisi, ada yang saya bagi-bagi ke orang susah, ada kepada orang-orang yang tidak jelas ya. Karena kan yang pegang ATM bukan cuma saya ya, suami saya juga ya. Jadi kemana dia hambur itu uang yang dia dapat, saya pun tidak tahu, kurang Tuhan yang tahu toh. Tapi kalau uang itu dapat di tangan saya bagi kepada orang susah, itu saja. Kan Tuhan meminta pertanggungjawabkan, hartamu mempelai kau berikan kepada saya, itu hati saya yang menjawab. Dan Tuhan, mata Tuhan itu kan melihat. Nah, di alam roh. Kemana nah? Karena saya bagi-bagi kepada orang susah, hati saya punya kasih, memiliki buah-buah roh, kasih, cinta dan damai ya. Saya lah percaya seperti ini, Tuhan kasih kemuliaannya kepada mempelainya, kepada anak-anaknya, kepada gereja Tuhan yang sudah terpisahkan. Kita ini kan dipilih dari gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, saya salah satu terpilih. Bapak Ibu juga pasti terpilih, no? Hanya Bapak Ibu yang bisa rasakan semuanya ya. Bapak Ibu terpilih atau tidak? Terpilih atau tidak? Haleluya. Ya. Ujian Maria, apa nih, Barit. Shalom Elohim, mempelai 2 tahun yang lalu. Saya bermimpi berada di awan-awan, nampak mempelai pandu pesawat kecil, sangat laju. Kemudian mempelai keluar dari pesawat, turun ke bumi, laju seperti burung layang-layang. Haleluya. Ya, penglihatan dari Bucan Maria ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Sebuah pandu pesawat Bapak Ibu ya, Bucan Berandina, haleluya. Ya, Bucan Maria sambungannya. Lalu saya di atas dan di depan saya ada saya berpakaian baju putih seperti tak lewat Bapak Ibu. Lalu saya ini penglihatan Bapak Ibu ya. Saya sudah mengendara pesawat Bapak Ibu, turun dari langit ke bumi. Laju ya katanya, penglihatan dari Ibu Maria ini, Bucan Maria. Lalu saya di atas dan di depan saya ada pesawat yang sangat besar, sampai saya tidak nampak ekornya. Saya berpakaian baju putih seperti saya berdiri dalam bakul rotan yang besar. Terus Bucan Maria beririt sambung Bapak Ibu. Hanya sampai di sini. Jadi ini artinya ketika mempelai Tuhan Yesus, apa artinya itu mempelai? Sudah turun ke bumi ya, rohnya sudah turun ke bumi, itu akan terjadi kelaparan. Siapkan bakul,
Siapkan keranjang bakul untuk persediaan makananmu karena akan terjadi kelaparan, Bucan. Nah, seperti itu. Ketika roh Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya mempelai Tuhan turun ke bumi, bertugas di bumi, itu akan terjadi berbagai bencana, dan siapkan yang paling utama adalah bahan makanan, bakul, dikode dengan keranjang ya. Bakul yang besar, siapkan itu sebelum bencana itu datang. Kita harus menyiapkan. Jadilah seperti Yusuf ketika di tanah Mesir. Ada lagi yang mimpi penglihatan saudara-saudariku seperti saudara Yusuf ya di Mesir ketika datang kelaparan 7 tahun. Dia telah menyiapkan lumbung-lumbungnya, bakul-bakulnya full dengan makanan. Nah, kita harus seperti itu, berhikmat ilahi ya. Itu di kode bakul Bapak Ibu. Terima kasih mempelai ya, sama-sama Bucan Maria. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan bakul yang besar Bapak Ibu ya. Itu mengapa Ibu ada dalam bakul itu untuk mencukupi kebutuhan Ibu. Dalam bakul itu siapkan beras, minyak, pokoknya siapkanlah bahan makanan yang tahan. Kalau untuk ikan apa ya, kalau ada lahan buat kolam saudara, piara ayam, bebek, gitu-gitu. Tanam-tanam ubi, jagung, seperti itu kan contoh persediaan makanan di saat kelaparan. Sudah dikode dengan bakul ya. Dan kita, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita jangan tidur lelap. Artinya kita berjaga-jaga terus, berdoa terus di dalam roh dan kebenaran ya Bapak Ibu. Jangan engkau tertidur lelap. Jangan. Jadi ketika bencana itu datang tiba-tiba di kotamu, ya, kalau kotamu sudah tidur lelap juga semua, tidak ada penjaga doanya, tidak apa, orang semua sudah berbuat dosa, malas Bapak Ibu, yang mempelai lihat pendoa malas. Terserah Bapak ya, bisa Tuhan, capek ya. Capek juga Bapak Ibu, saya juga capek. Untuk menjaga kota terserah, jebol semua ini Bapak Ibu ya, tidak ada yang aman. Bapak Ibu mau tanya kota A sampai kota Z, pokoknya di pesan Tuhan, roh Bapak Yahweh itu kan udah marah, murka di alam sana ya. Dia bilang kasih rata ke rata. Jadi saya sudah tidak anu lagi Bapak Ibu, pokoknya sekarang ini, dulu masih baku ukur kota ini skalanya berapa, ukurnya sampai sini. Makanya kalau terjadi bencana di bumi ini, ada lokasi-lokasi tertentu kan selamat. Tapi kan harapkan tidak dirata. Jadi yang terselamatkan ya manusia yang baik. Jadi Anda ya sujudlah kepada Tuhan ya, sujudlah kepada Sang Pencipta itu. Takutlah kepada Tuhan saudara. Mau itu gempa, tsunami, gempa dahsyat ya Bapak Ibu. Ini gempanya bukan gempa main-main, megatrust ya, megatrust. Yang anu itu karena Bapak Yahweh sudah marah. Manusia ini tidak mau bertobat sih, semakin hari semakin jahat. Ya, suaranya semakin berbunyi di alam roh, itu jahat Bapak Ibu ya. Suara apa itu, mempunyai suara timpukan di atap. Oh iya, udah tadi tuh berjalan-jalan. Ular itu yang berjalan di atas ular kadal itu, bucan ya. Bucan Kristina. Suara apa itu mempelai? Bucan Wenti bilang suara tumpukan di atap. Iya, di atap seng ini kadang itu berjalan itu ular-ular kadal-kadal. Saya sudah tahu buaya darat kah, buaya laut, suara dia ande peroro ini coba jalan semua. Haleluya. Shalom saudara Ignatius Rianto, shalom mempelai. Jadi seperti itu, kita harus memiliki hikmat ilahi. Kita harus menyediakan apa yang kita butuhkan. Di saat masa kegelapan dunia, stok makanan.
seperlunya. Kayak saya lalu, saya sebelum kesusahan itu datang, saya sudah stok. Saya beli setengah lusin minyak bimoli, saya tampung itu, saya beli-beli. Ada berkat Tuhan, saya beli lagi 2 kilo, 2 kilo. Akhirnya kan saya sudah stok-stok duluan toh, 2 kilo, 2 kilo. Akhirnya jadi banyak kan kalau kita beli-beli satu-satu pergi di minimarket. Nah, pas datang tak kunci itu bimoli susah dicari. Nah, teman saya yang hamba Tuhan itu istrinya tunggu katanya sampai 3 jam. Baru harus pakai tanda bukti lagi, harus ada surat, harus ada tanda bukti, pakai jus baru dapat itu, saudara. Susah waktu kemarin itu ya, masa kopi dok. Nah, terus dia tahu saya ini banyak kan, di lemari dia ada lihat ada sekitar berapa berapa anu itu, berapa kilo ya. Ada 5 kak, 5 anu. Ih, kok ibu ini, ibu ndak kasih saya, ndak bilang-bilang kalau ibu itu was stok. Saya 3 jam loh tunggu di panas matahari untuk dapatkan ini minyak. Kan setengah mati dikunci kan di blok. Saya coba anu memang beras 2 tong saya siapkan karena saya kan berpuasa terus, berdoa terus, baca firman, menangis di hadapan Tuhan, melayani Tuhan siang malam ya. Suara Roh Kudus itu datang terus kepada saya, suara Tuhan menyapa saya, memberkati saya, menguatkan saya, menghibur saya Bapak Ibu di setiap saat. Nah, makanya saya sampai saat ini kuat. Itu karena kuasa Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Itu karena kuasa Bapa Yahweh yang menyertai saya. Kalau saya tidak ada kuasa mereka yang menopang saya, menyertai saya sudah tumbang Bapak Ibu. Tumbang dengan keadaan saya yang saya alami, yang saya derita, yang saya alami di dunia ini. Saya pasti tidak akan mampu bertahan sampai di titik ini. Tapi saya merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya cari Tuhan, saya cari perkenanan Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan, tolong kuatkan saya Bapa. Saya sangat menderita hidup di dunia ini. Secara manusia saya tidak mampu. Tapi roh saya ini yang dikuatkan Tuhan. Anakku, jangan bersedih. Anakku, jangan engkau merasa tersiksa. Karena penderitaan dan siksaan itu sudah terlebih dahulu aku alami. Jalan itu sudah terlebih dahulu aku alami. Jangan engkau tawar hati mengikuti aku. Jangan engkau gelisah hatimu. Jangan engkau menangis. Sapulah air matamu. Gitu Tuhan Yesus itu datang kepada saya, menghibur saya ketika di tempat tidur saya, ketika saya beraktivitas, saya menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengelus-elus rambut saya. Disayang sekali saya Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, manusia ini tidak tahu ya. Manusia sangat membenci saya, menghina-hina saya, memfitnah saya, mensolimi saya. Tetapi Tuhan, engkau mengasihi saya, mencintai saya. Tuhan, terima kasih. Saya hanya butuh engkau. Saya di dunia ini Tuhan, saya hanya butuh engkau. Engkau yang saya butuh, cintamu, kasihmu, kuasamu, kemuliaanmu, dan kehormatan yang engkau berikan kepada saya. Derajat saya diangkat Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan bilang, sudah waktumu, sayangku, engkau derajatmu, aku angkat di dunia ini. Karena engkau manusia yang paling tersolimi. Engkau baik, engkau cukup baik. Engkau manusia yang baik, sayang. Tuh bayangkan pujian dari Tuhan datang kepada saya. Hatimu baik, hatimu sangat indah, halus, tidak serakah. Hatimu penuh kasih, kehidupanmu penuh buah-buah roh. Tapi engkau sangat menderita, tapi tidak apa, jalan itu pun yang aku sudah lalui. Nah, nanti di 1000 tahun damai, kita istirahat, kita senang-senang sudah beristirahat dari kerjaan 1000 tahun damai. Tuhan bilang, mengapa aku tidak memberikan engkau kenikmatan, tidak memberikan engkau menikmati seluruh harta kekayaanmu dari engkau kecil sampai engkau dewasa. Mengapa? Karena nanti di masa 1000 tahun damai engkau baru menikmatinya. Haleluya. Kalau engkau sudah menikmati kenikmatan dunia itu, menikmati kekayaanmu, kenikmatan dunia itu di kerajaan
zaman anugerah engkau pasti akan jatuh. Di akhir masa zaman ini pasti jatuh. Kalau engkau sudah menikmati terlalu nikmatnya, kenikmatan dunia itu pasti jatuh. Jadi Tuhan tidak memberikan aku kesenangan, kenikmatan di zaman anugerah. Tuhan baru memberikan saya karunia menikmati itu di zaman 1000 tahun damai ini, yang sudah 2 tahun lewati. Saya lewati ya. Nah baru di situ kan Tuhan kasih jalan-jalan saya. Tuhan kasih kesenangan Bapak Ibu. Diajak jalan-jalan ya. Untuk melupakan rasa sakit saya, rasa trauma saya di zaman anugerah. Ya sebagai manusia yang tersolimi. Kita ini yang sudah ini sudah di 1000 tahun damai Bapak Ibu, mau 3 tahun ya. Hujanku mecin selalu mempelai saya bermimpi. Beberapa minggu yang lalu saya lupa tarik terakhirnya dalam mimpi ya. Terakhirnya dalam mimpi itu saya memberi memberi apa ini, katam. Membeli katam. Apa katam ya? Membeli katam. Korek telinga. Katam ya, saya membeli katam. Waktu saya berjalan menuju ke penjual katam itu, apa katam ini ya? Pembersih telinga atau apa ya? Saya melihat seekor ayam jantan. Apa itu membeli katam itu apa ya? Bucan kumecin. Nah, katam yang terikat kakinya. Oh ini ayam jantan ini yang terikat kakinya di bawah sebuah kereta. Lalu saya mengambil ayam jantan itu, lalu saya letakkan ayam itu di trek belakang. Selepas itu saya membeli katam. Waktu itu dalam mimpi, dalam HP saya mempelai. Katam ini apa ya? Bucan kumecin. Katam ini apa ya? Haleluya. Saya belum tahu arti membeli katam. Apa katam? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, katam itu ya, tolong bucan kumecin ya, konfirmasi katam itu apa. Saya ini kurang gaul juga ya. Oh, kepiting mempelai. Kepiting. Oh, saya mau membeli kepiting, tapi ada ayam di bawah kereta. Nah, oh, begini Bapak Ibu ya. Kepiting itu rohnya itu sama dengan kalajengking. Jadi simbolis ini Bapak Ibu ya. Dia ada jepitannya yang sangat kuat untuk menggigit daging-daging manusia. Nah ini memberi kepiting. Itu kode saja Bapak Ibu ya. Kepiting ini simbolis rohnya itu sama dengan kalajengking. Jadi roh kalajengking ini ya sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai berkuasa atas tubuh-tubuh manusia untuk menyakiti. Bukan sudah mulai berkuasa sementara jalan Bapak Ibu. Nah orang-orang yang membeli bucan kumecin ini mau membeli ini roh kalajengking ini. Roh kalajengking itu encusan ya, yang di botol itu yang kemarin kan ada yang dibeli, ada yang gratis ya. Nah ini Ucan kumecin di dalam penglihatannya membeli seekor kepiting. Itu pendalaman lagi artinya. Itu bukan kepiting itu sebenarnya yang Bucan kumecin itu lihat, tapi kalajengking.
ada penjepitnya, ada ekornya yang sangat berbisa. Nah itu sudah mulai berkuasa sehingga Bucan Kumecin itu melihat ada seekor ayam jantan. Jadi akan terjadi banyak penyangkalan. Akan terjadi banyak penyangkalan, akan banyak orang yang murtad, menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Ayam itu dikode dengan murtad Bapak Ibu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal namaku. 3 kali. Sebelum ayam berkokok ya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal namaku 3 kali. Jadi manusia pada saat roh kalajengking ini, ya pada saat Kumecin membeli roh kalajengking itu, itu roh kalajengking, itu roh yang menyiksa. Nah, itu kan mata jasmani hanya melihat itu sebagai cairan biasa. Nah, pada dia membeli botol itu, dia membeli roh kalajengking itu, disangkanya itu adalah kepiting, tapi roh kalajengking yang menyengat. Jadi berbagai sakit penyakit, penderitaan manusia akan rasakan, dan di akhir penglihatan itu ada ayam jantan yang terikat kakinya. Jadi ayam jantan itu terikat di kereta kematian, di dalam sebuah rel kereta. Kereta kematian itu mau jalan, karena sudah jalan kereta kematian itu, ada ayam di situ Bapak Ibu. Jadi betapa banyaknya orang-orang ini yang sudah mau masuk di dalam kereta kematian akan menyangkal nama dan kuasa Tuhan Yesus. Murtad. Akan terjadi murtad besar-besaran. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal namaku 3 kali, kata Rohku. Jadi kereta kematian ini mau jalan lagi di cilaka yang kedua. Ini sudah dilihat oleh Kumecin. Nah, celaka yang pertama, kereta kematian sudah jalan, sudah lewat. Ini celaka yang kedua, jalan lagi Bapak Ibu, kereta kematian ini dengan roh kalajengking yang sangat menyengat. Roh kalajengking ini mereka beli. Ya, roh kalajengking ini mereka beli Bapak Ibu ya. Yang sangat menyengat itu bukan kepiting ya. Bukan, itu roh kalajengking. Jadi roh kalajengking ini memakan daging manusia. Jadi virus yang ada di dalam tubuh manusia ini yang akan menyiksa tubuh manusia itu, memakan sel-sel manusia itu. Makanya dikatakan virus pemakan daging. Roh kalajengking ini sudah dibeli oleh manusia-manusia yang buta tuli telanjang. Dan di belakang kereta itu terikatlah ayam. Kakinya sudah terikat kepada Lucifer. Lucifer sudah mengikat kaki Anda di kereta kematian itu. Artinya nyawa Anda, jiwa Anda sudah ada di tangannya Lucifer. Siapa yang bisa membantu Anda kira-kira? Pada posisi ini. Pada posisi ini. Ya, siapa yang membantu Anda? Kaki Anda sudah terikat di kereta, rel kereta kematian itu. Nyawa jiwa Anda sudah ada di tangan Lucifer. Karena Anda sudah menyerahkan jiwa Anda, nyawa Anda ke roh kalajengking ini. Anda membeli itu, roh kalajengking itu, pakai uang, pakai duit. Kan ada yang membeli surat. Itu kan semuanya pakai duit. Anda beli itu roh kalajengking. Di dalam cairan itu ada roh penyiksa, ada roh sihir, ada roh najis, ada sihir. Artinya Anda dengan sukarela senang hati membeli roh kalajengking itu yang menyengat dengan secara sukarela, dan Anda sadar dan Anda membeli itu, dan nyawa Anda sudah terikat di rel kematian itu saudara. Nah, itu arti penglihatan ya dari Kumecin yang aku bisa berikan kepada dunia ini. Arti itu sesungguhnya itu bukan seekor kepiting yang dia lihat, bukan, tetapi lambang roh kalajengking. Nah, kode untuk dunia, celaka yang kedua. Anda sudah berada memasuki celaka yang kedua di tahun 2025. 24 ini baru stimulasi.
Mereka sudah menebarkan ketakutan-ketakutan mulai ya. Roh itu mulai jalan. Jadi roh kalajengking ini mulai jalan yang sangat menyengat. Anda bisa tiba-tiba mati dengan daging yang hancur, sel-sel tubuh yang hancur. Anda bisa temukan tubuh Anda bengkak dengan bisul-bisul, pecah-pecah pembuluh darah, mati jantung, tas stop jantung, dengan mata yang keluar, bola mata yang panas, pecah pembuluh darah. Seperti itu gejala-gejalanya, dan virus itu sangat membahayakan oleh kata dunia. Ini celaka yang kedua Bapak Ibu. Sadis ini Bapak Ibu ya, korbannya. Nanti akan masuk berita, tapi di tahun menjelang tahun 2024-2025 akan heboh ini ya. Aku bongkar saja. Terus pada saat itu waktu dunia rel kereta kematian jalan lagi, berjuta-juta orang akan mati tiba-tiba, pindah alam. Ada ayam penyangkalan terhadap nama Tuhan Yesus Kristus sangat banyak, murtad sangat banyak di situ. Ayam berkokok, banyak yang murtad, banyak yang menyangkal nama Tuhan Yesus. Sudah aku beritahukan jangan menyangkal nama Tuhan Yesus. Bertobat, jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menghujat kalau waktu itu datang padamu. Ya, kata rohku. Ya, ini King of the Kings ini adalah aku sendiri yang dalam wadah ini aku menyawari dunia ini ya. Itu bisul seperti sengatan kalajengking kalau malam dirasa. Tuh. Seperti sengatan kalajengking kalau malam dirasa. Rasa panas, rasa gatal, rasa sakit. Pecah-pecah di tubuh Anda, saudara. Ya. Ini rohku yang berbicara, tapi wadahnya ini. Anda kan pica logika Anda ya. Kalau Anda mainnya di logika. Rohku berbicara di sini karena dia kekasihku. Dia milikku. Jadi rohku itu ada sama dia. Tapi wadahku ini di sini, King of the Kings ini. Namanya di dunia itu Aditya Nugrahanto, umur 33 tahun. Anda kalau pakai logika, hancur logika Anda, bisa miring. Anda pakai iman, kerendahan hati baru Anda temukan. Anda tidak percaya ini, Anda diputar-putar di padang gurun, mau 10 tahun, 30 tahun, bahkan Anda tetap mengeraskan hati Anda sampai mati pun Anda tidak akan berjumpa. Salah di mana? Salah sendiri. Anda tidak punya iman, Anda pakai logika batang ular. Anda tidak pakai hati, Anda tidak pakai iman. Karena Anda jahat, hati Anda busuk, hati Anda angkuh, penikmat dunia, pencinta dunia, hawa nafsu, hidup dalam kedagingan, pasti Anda tidak temui aku. Yang Anda temui adalah batang otak Anda. Ular yang Anda temui. Dan Anda akan di bulan-bulanan, jadi bulan-bulanan permainannya si ular. Mengerti enggak? Paham enggak sampai sini ya? Ini saudaraku Kumecin mempelai sedang live, lalu dalam hati saya rasa bersalah kepada si penjual, karena si penjual itu seorang muslim, tetapi saya tidak tutup HP saya biarkannya terbuka. Apabila waktu saya membayar ketam itu ya, kepiting itu ya, turu kalajengking Bapak Ibu, si penjual itu memberikan saya sebuah kotak kecil seperti bagi. Tetapi saya katakan saya membeli ketam kepiting itu ya. Kata saya kepada penjual itu, kotak kecil berwarna putih. Oh, kepiting itu gratis dikasih ya. Kepiting itu dikasih gratis. Itu Bapak Ibu dikasih gratis ya. Dikasih gratis ya Bucan Komecin. Bucan dikasih gratis kayak itu kepiting. Terus sampai dikasih kotak berwarna putih oleh seorang penjual beragama muslim. Kotak itu berwarna putih. Halo Shalom Bucan Christian, Shalom Elohim, mempelai kesayangan Bapa Yahweh. Ini malaikat Tuhan, rahasia lagi ya, masih rahasia. Sangat indah Bapak Ibu, cahaya ini yang Kristian ini, malaikat Tuhan. Tapi masih tersembunyi ya.
Masih belum dikasih tahu malaikat apa ini. Ini dari bujang kumecing. Lepas itu penjual itu memberikan ketam itu kepada saya. Lalu saya kembali pergi ke belakang itu. Lalu saya melihat ayam yang terikat itu terlepas dan sedang makan di tanah. Ini ketamnya ini dibeli ya. Itu yang penjual itu menerima uangnya Bucan Komecin atau tidak. Maksudnya dikasih ketamnya atau dibeli. Ya, saya ingin mencari tahu detail mimpi penglihatan ya. Selepas itu saya terbangun. Iya, Bucan Komecin itu membeli tidak eh, apa kepiting itu, ketam itu ya. Itu roh anu itu kalajengking. Dibeli atau dikasih gratis? Kenapa dapat kotak putih? Saudara Sunvlog, boleh like dan subscribe enggak? Boleh, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Boleh no saudara, like, komen, share. Silakan saudaraku ya, supaya semua orang tahu kebenaran. Orang yang mencari kebenaran pasti akan menemukan channel ini ya. Karena di sini channel perkumpulan malaikat Tuhan, Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus sendiri, malaikat-malaikat Tuhan mempelai Tuhan ya. Semangat live-nya kakak ya. Terima kasih untuk supportnya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Bu, tadi masa 1000 tahun mulai daun. Iya, sejak kapan ya? Siapa ini saudara? Saya scroll ke atas ini ya, ada tadi terlewatkan ya banyak. Saudaraku, iya sudah, saudara Rumpo Putra ya. Pratama sudah terjadi 2 tahun lebih, mau 3 tahun sejak mempelai diungsikan. Pemisahan kandung dan ilalang, malaikat Tuhan mengungsikan mempelainya ya, supaya ke tempat yang aman dilarikan. Kok malah Israel perang dengan apa ini? Dengan kanan kiri. Iya, itu kan bintang yang jatuh. Kodenya kan bintang yang jatuh itu. Coba kode Israel yang sesungguhnya kan Indonesia. Israel bintang yang jatuh Lucifer itu di sana. Coba lihat kode benderanya. Indonesia kode lambang burung, lambang Roh Kudus, burung Garuda. Di sana kodenya kan bintang, bintang jatuh. Segitiga bintang kan? Bintang yang sudah jatuh Bapak Ibu. Ya makanya perang di sana sini dan orang-orang di sana sangat pintar karena kan pakai otak, pakai logika. Bangsa Yahudi itu bangsa yang paling pintar di muka bumi ini karena mereka sebenarnya sebagian itu Bapak Ibu bukan manusia biasa, manusia alien. Mereka dari dimensi waktu yang berbeda. Mereka itu kan sekarang lagi mempersiapkan tuh untuk penyambutan Antikris. Sudah ada itu pestanya, pesta akbar, so ada itu lembu merah, sapi merah, lembu merah apa. Tuhan Yesus itu tidak disambut seperti itu sayang. Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. No, ini kan King of the Kings ini datang seperti pencuri. Mana ada manusia tahu dia datang. Saya terkecoh. Saya terkecoh nanti saya berjalan bersama-sama dengan dia baru saya lihat, matanya beda. Engkau ke Tuhan Yesus Kristus, saya tanya. Engkau ke Tuhan Yesus Kristus? Dia bilang, iya aku sendiri inilah. Aku mempelai. Gitu. Saya saja hampir terkecoh karena dia datang menyamar. Seperti pencuri sayang. Tidak ada manusia yang tahu.
Bukan mau disambut dengan lembu merah kayak di sana antikris. Yang orang sambut itu antikris. Lihat saja kode lambang negaranya. Kita ini lambang burung Garuda itu kodenya di dalam roh itu Roh Kudus, roh kebenaran. Makanya orang Indonesia ini suka cari Tuhan, mau itu Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, segala rupa Konghucu, agama-agama mau beda agama, cari Tuhan, cari jalan kebenaran, pokoknya cari surga. Mau dapat surga kayak mau dapat neraka itu kan jalan kalian masing-masing. Mana saya tahu kalian mau tembus di surga di neraka, masing-masing hati no. Tinggal Tuhan yang balia kalian. Nah. Kalian ketulusan cari Tuhan itu sampai di mana? Mau itu Kristen, Muslim, semua cari sama-sama no. Hati Anda yang menentukannya. Tuhan kan tidak pandang agama. Imanmu kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh cintamu kepada Tuhan itu, ya. Nah itu lambang negaranya kan pentagram itu kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah seperti itu. Makanya perang terus kan bagenosida kan, setan ini kan bagenosida. Anda mau lihat itu Anda tidak mau ikut itu ular. Dia mau genosida Anda pakai perang terakhir. Cara terakhir itu perang. Tidak turut kepada ular. Dia genosida Anda. Ya Anda lawan Anda orang-orang beriman, mau baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha, Konghucu, segala macam. Cari Tuhan, mau cari neraka, cari surga itu urusan Anda. Bukan urusan saya. Saya kan cuma bakal ingat Anda. Saya cuma menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan. Saya menguatkan hati Anda, menghibur Anda. Sudah cukup toh. Mau Anda juga hina-hina suara kebenaran, ya saya sudah peduli juga kan. Saya kan pelayanan sudah tidak pakai hati. So hancur-hancur hati saya, bagaimana saya mau bisa pakai hati? Makanya jangan salah kalau saya itu berbicara sangat keras kepada Anda. Supaya Anda jangan tertidur dalam dosa. Daripada Anda dengar-dengar yang manis-manis, Anda diabetes, roh Anda diabetes, tertidur di sana, lumpuh, buta tuli, lumpuh kaki Anda tidak bisa berjalan. Kenapa? Terlalu manis kata-kata yang Anda terima. Sekarang harus bangun roh Anda. Bergegas, bereskan hidup Anda, atur hidup Anda yang baik. Jadilah manusia yang baik, beretitut baik, beretika baik, beradab yang baik. Tidak usah beda-bedakan agama. Saling bergandeng tangan, beriman, jadi manusia yang beriman. Itu saja, cari Tuhan. Mau Anda kalaper dari bawah tanah sampai atas langit, cari Tuhan selagi dia masih ada. Selagi Anda masih hidup, berarti Anda punya kesempatan. Tapi waktu Tuhan ada saatnya dia tutup pintu anugerah, pintu tobat ditutup, selesai. Goodbye. Jadi hari-hari ini cari. Detik-detik ini tidak lama lagi ya. Pintu tobat itu akan ditutup ya. Jadi apa ini? Selepas itu saya terbangun. Saya bertanya kepada Buchan Kim Chun, saya tidak pasti mempelai apakah dibeli itu kepiting atau tidak. Tidak ditahu apa ibu dibeli itu kepiting atau tidak. Shalom Buchan His Grace. Salam mempelai dari Yesus Kristus. Salam sembah hormat kepada Roh Alfa dan Omega. Apa yang harus saya lakukan untuk terlepas dari ikatan ini? Tentu Buchan Kui Mechin ini sudah beli itu surat itu ya, surat enjusan itu. Kalau kan orang-orang pada saat itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kalau tidak pakai cairan itu kan mereka beli surat. Sama Bapak Ibu ya. Ada keterikatan dengan ilmu sihirnya Lucifera. Saya bermimpi ada Mas Lim. Tunggu. Satu dulu. Tunggu, saya menjelaskan mimpi penglihatan daripada Kui Mechin ini. Berarti Buchan jujur ya. Jujur di sini, Buchan membeli surat itu atau Buchan membeli cairan itu? Kayaknya surat ini yang dibeli. Jujur, ketik di sini sudah atau belum, itu saja. Buchan Kui Mechin ya. Buchan Kui Mechin itu beli surat atau surat. Cairan tidak, surat. Karena ini membeli kepiting loh. Roh roh kalajengking itu. Roh kalajengking itu kepiting itu roh kalajengking itu ya. Saya tidak boleh mempelai. Kenapa Buchan Kui Mechin itu membeli itu kepiting itu coba? Terus dikasih sama penjual yang beragama Muslim kotak putih. Hadiah.
Ini DNA ilahi murni berarti. Ada sesuatu yang salah. Jujur ya, Bucan. Bucan beli surat berarti. Dia beli surat. Dia tidak mau kasih tahu. Celaka. Dia beli surat supaya kemana-mana bisa berpergian. Kotak putih itu seperti bag. Iya. Mengapa penjual kepiting itu beragama Muslim memberi kotak putih kepada Bucan Kumecin? Apa maknanya? Kotak putih itu tawaran keselamatan dari seorang beragama Muslim, memberikan kotak putih karena pada saat ini Tuhan Yesus itu memerintah di dunia ini menjangkau agama-agama Muslim. Jadi agama-agama Muslim itu akan melihat kemuliaan Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus Isa dan Maryam dengan tata cara ibadahnya, sholat, sujud, tetap di dalam masjid. Jadi besok-besok yang akan menolong Bucan Kimichin itu dalam membeli makanan, apa itu? Yaitu dari orang beragama Muslim yang jual-jual ikan, makanan. Nah, tapi itu simbolis secara di masa kesusahan besok ke depan itu. Kan mereka yang banyak menjadi penjual itu secara jasmani, tapi secara roh itu berbicara tentang kotak putih itu. Ya, orang Muslim yang penjual itu yang duluan lebih memahami, mengerti daripada yang membeli ini. Jadi penjual itu lebih mengerti dan memahami apa itu arti keselamatan di dalam Isa Al-Masih, Isa dan Maryam. Dia akan memberikan pengertian-pengertian kepada si pembeli. Pada waktu itu dia akan bersaksi, aku dapat mimpi, aku dapat penglihatan, Isa dan Maryam datang kepadaku seperti berjumpa dalam mimpi. Nah, itu sekilas itu mempelai kasih tahu ke Mecin. Iya, kedepannya itu mempelai yang akan banyak membantu itu yaitu umat Muslim itu. Ya, mereka yang beragama Muslim, kan mereka banyak di pulau-pulau ini, dan mereka akan terbuka mata mereka melalui mimpi, penglihatan seperti itu, dan mereka yang akan menjadi terdepan secara pengenalan kepada Isa Al-Masih, karena mereka akan mencari kebenaran, mencari jalan yang lurus itu. Pas mereka temukan, ya sudah, mereka akan tetap sholat, tetap pakai jilbab, tetap pakai kopiah dengan ya itu kan, karena itu sudah ciri khasnya mereka. Tapi pengajarannya di dalam itu Isa Al-Masih, Isa dan Maryam. Mereka yang semangat luar biasa, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Seperti itulah, terbolak-balik kalau sudah zaman ini ditutup. Berpacu mereka ya, mengejar waktu ini. Itulah Tuhan Bapa Surgawiku mengatakan, aku harus mengembalakan domba-domba yang lain. Mereka ini yang umat Muslim ini, domba-domba yang lain harus digembalakan. Oh iya, jadi kiblatnya itu larinya ke umat Muslim, saudara. Seperti itu. Tuhan punya belas kasihan yang tinggi sekali, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus ini, ingat ya, saat ini rohnya, kiblatnya itu ke umat Muslim, untuk membawa mereka kawanan domba yang lain juga harus digembalakan. Jadi kiblat roh ini ke umat Muslim. Karena apa? Umat Kristen itu kepala batu, sombongnya minta ampun. Oh, haleluya. sudah dikasih tahu kebenaran, mereka yang duluan
di garda depan bahina-hina Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan itu lebih sayang umat muslim daripada umat Kristen. Rasa kebenaran dihina-hina karena yang paling banyak bahina dan mempelai. Ya ini memang 50-50, tapi yang paling banyak itu bahina anak-anak hantu. Semuanya mengaku anak Tuhan, padahal Tuhan tuh semua. Yang paling banyak menyiksa dia, ya anak-anak Tuhan, katanya anak Tuhan, padahal anak hantu semua. Ya, mereka menolak kebenaran, mereka pakai saya tahu yang benar kepala batu, sombong, angkuhnya minta ampun, rohani maupun jasmani. So ahli kitab, ahli Taurat. Hanya apa? Tuhan Yesus, King of the Kings, lebih sayang umat muslim. Dia mau ini, sapu bersih ini kiblatnya menghadap ke sana sudah. Akan terjadi Bapak Ibu ya, fenomena aneh di masjid-masjid. Akan terjadi cahaya itu di dalam masjid, orang lagi sholat, suara malaikat Tuhan di situ duduk atau di atas masjid. Coba nanti lihat ya. Saya bilang ini malam ya Bapak Ibu, fenomena ke depan tuh akan banyak nanti video-video viral. Tuhan Yesus Kristus of the Kings, dunia ilahi terbalik. Yang Muslim nyari keselamatan, Isa anak Maryam. Yang Kristen Katolik pada murtad karena bisul. Haleluya. Tuh kalian babangkang-bangkang bebal. Bapak Ibu kiblatnya ke sana sudah. Ya. Menangis kalian, menangis. Bertobat saja kalian ya. Menangis Bapak Ibu. Haleluya. Yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian akan terdahulu. Mereka sangat disayangi oleh Tuhan. Kenapa sopan santun Bapak Ibu, cari Tuhan. Cuci muka semua dibersihkan, cari Tuhan 5 waktu. Ada juga yang bolong-bolong kan, tapi mereka sudah berusaha cari Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka, mau sesibuk apapun, pasti mereka cari Tuhan. Nah, Tuhan lihat di situ ya. Ini tangkapan roh ya, tangkapan roh mempelai. Mereka berdoa, Tuhan dengar batari-batari ya Bapak Ibu, sampai Tuhan itu menyedengkan telinganya. Itu mencari kebenaran seperti itu. Seperti itu saudara. Makanya jangan hina-hina, saling baku hina, jangan. Anda bilang percaya Tuhan, belum tentu Anda di surga. Kalau Tuhan tidak kenal Anda karena Anda sombong, Anda jadi pengikutnya setan lagi, Lucifer. Sombong-sombong itu jadi pengikutnya setan Bapak Ibu. Mereka cari Tuhan dengan rendah hati. Ya, Anda lagi enak-enak tidur, mereka sudah cari Tuhan. Ya, sholat 5 waktu itu kan cari Tuhan saudara. Merendahkan hati, sujud. Makanya jadi manusia jangan angku ya. Jangan ditolak Tuhan karena keangkuhan hati kita. Mengaku anak Tuhan, tahu-tahu hantu semua. Tidak tahu kebenaran, doyan bikin dosa. Haleluya. Tuhan tidak pilih agama ya. Tuhan pilih iman. Hatimu saudara. Karakter hidupmu. Jangan cuma dia mengaku percaya, cuma di bibir lidah saja mengaku percaya. Di hati tidak percaya. Ya Anda tidak percaya Tuhan kok, terbukti kok. Setan baru libas di cilaka yang pertama, Anda sudah menyangkal nama Tuhan. Anda tidak percaya akan kuasa Tuhan. Anda percaya kepada botol. Anda percaya kepada botol. Percaya Anda memungkiri kuasa Tuhan. Kata-kata yang mempelai terima itu di 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, harus terima ini supaya untuk kekuatan kesehatan kita, supaya kita tidak terkena virus. Di mana kuasa Tuhan? Saya bilang saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus di hati. Saya punya Bapa Surgawi. Saya tidak akan apa-apa. Masa iman saya sandar kepada botol? Ya. Ini skala dunia loh, pertarungannya skala dunia, tidak kaleng-kaleng ya. Di sini setan lihat saya. Di sini dunia lihat saya. Ya, saya tidak takut pada kematian karena saya sudah beberapa kali mati. Tuhan hidupkan lagi. Nah, seperti itu. Itu iman. Iman itu belum Anda lihat, tapi Anda sudah percaya. Terjadi ya dan amin. Itu iman. Kekuatan iman sangat dahsyat. Anda lihat saya biasa-biasa saja. Anda lihat wadah saya ini biasa-biasa saja. Aku anak Tuhan yang kecil, sederhana, biasa-biasa saja. Tidak masuk hitungan dalam manusia. Manusia-manusia hebat di muka bumi ini tidak masuk hitungan saya. Saya anak Tuhan seperti mungkin Daud, kecil, tidak dianggap, tapi saya memiliki iman yang luar biasa. Saya memiliki roh yang luar biasa. Dan dunia mengakuinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya.
Jeruk manis bukan milpa. Setuju Bu Fe. Ini bukan dari Norwegia ini teh salah-salah. Ya, setuju Bapak Ibu. Ya. Hah? Omalim bukan wanti. Amin semuanya. Setuju Bapak Ibu. Ini iman kita yang kita pertaruhkan Bapak Ibu. Iman kita yang kita pertaruhkan. Anda jadi orang beriman atau Anda jadi keturunan ular beludak? Memakai otak logika Anda. Ular beludak, keturunan ular beludak itu Tuhan mengecam keturunan ular beludak. Kada pakai otak logika, ular baling-kaling di batang otak sayang. Itu orang tidak beriman. Ular itu pakai batang otak, Anda logika, Anda harus melihat dulu baru percaya. Anda melihat dulu baru percaya. Tapi kalau orang-orang beriman, percaya dulu baru melihat. Saya sudah melihat, hati-hati. Ya, hampir semua kota berpotensi megatrust, gempa bumi yang amat dahsyat. Jangan tidur saudara. Saya bela kalian manusia ya. Jangan tidur, berdoa, tersungkur, sujud, berpuasa, baca kitab suci. Jangan tidur saudara. Jangan bangun besok pagi Anda sudah jadi mayat. Haleluya. Bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Ular-ular so mulai masuk lagi ini. So DP pocong, so DP segala rupa, so mulai masuk lagi Bapak Ibu. Ya, jadi bertobat, berjaga-jaga, jangan tidur rohmu, harus berjaga-jaga dan berdoa. Kalau mau ingin peka, berpuasa. Karena jenis-jenis setan ini harus dilawan dengan puasa. Mematikan kedagingan kita. Ya, manusia yang jahat ya. Mematikan kedagingan kita yang jahat. Haleluya. Jadi seperti itu ya. Kita sebagai manusia harus jadi manusia yang baik kepada orang lain. Bukan hanya nanti orang lain lihat baru kita jadi baik saudara. Jangan ya saudara. Kita tidak ada orang, kita baik. Ada orang kita baik, tidak ada orang juga kita baik. Harus baik, tidak boleh munafik. Tidak boleh munafik saudara. Banyak manusia ini munafik. Ditutup dengan firman Tuhan. Bersembunyi di balik firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kemunafikan firman Tuhan. Tutup bungkus. Jam kita ini live. Ular-ular ini so masuk semua ini ular ya. Ya. Bukan kumecin ini orang kaya ini. Yang salah-salah deh ini. Kaleng-kaleng ini. Roba bicara. Mempelai tidak tahu. Tapi kan aku tahu. Jadi seperti itu ya. Ini mempelai channel ini banyak diikuti orang kaya. Jadi jangan lupa ya berkati ya mempelaiku ini ya. Rekening-rekeningnya berkati ya orang-orang kaya ya. Pangeran Ilahi, Roh Bapa Yahweh,
Jangan lupa supaya kalian dicintai Tuhan. Karena dilihat masih ada kasih Tuhan kan dalam hati kalian. Haleluya ya. Di 3 jam saudara, masih ada lagi mimpi penglihatan di sini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Menyembah Tuhan dulu mempelai ya. Mempelai suka sekali ya. Pengikut setia pasukan Gada 77 Ibuku Mecin. Haleluya, kata Om Alim. Pengikut setia pasukan Gada 77 Ibuku Mecin. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, mempelai mau penyembahan dulu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memuliakanmu. Tuhan akan menaikkan derajatmu di muka bumi ini. Tuhan akan sayangi engkau. Tuhan akan hargai engkau. Tuhan akan memanggil engkau, hai mempelaiku, hai hambaku yang setia, masuklah melalui pintu yang sempit ini. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, Ucan Sotin Simajuntak. Amin, amin. Tuhan Yesus menyertai dan mengasihi anak-anak Tuhan walaupun sangat tersiksa dalam masa-masa yang sukar, kelaparan selagi masih hidup. Haleluya. Ucanku Mecin, saya tidak kaya dan tidak miskin mempelai. Oh, haleluya. Saya tidak kaya dan tidak miskin mempelai. Kaya hati, kaya materi tidak kaya, yang sedang-sedang saja. Ujian komedi yang sedang-sedang saja. Kaya hati lebih bagus daripada kaya jasmani. Tapi kalau ada kaya rohani, kaya jasmani, kaya hati, oh haleluya. Ya komplit ya Bapak Ibu ya. Tidak kaya, tidak miskin, yang sedang-sedang saja. Aku sudah minum kopi pahit, aku sudah minum kopi manis, sehingga aku diabetes. Yang sedang-sedang saja, tidak manis, tidak pahit, yang penting hidup.
Haleluya. Aku sudah memakan pahit manis kehidupan. Aku sudah memakan semua hal tentang kehidupan. Asal ku percaya, asal ku mencintai Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Aku tidak menyangkal imanku, aku tidak menyangkal namanya sampai akhir masa, akhir waktu. Haleluya, haleluya. Kuasamu betapa dahsyat, kuasamu betapa hebat, luar biasa. Kuasamu sungguh ajaib Tuhan. Sudah ya Bapak Ibu, kita akan tutup live pada saat ini. Kita sampai ketemu lagi ya, bincang-bincang santai kita. Jikalau Tuhan mengendakinya, besokkah, lusakah, atau kapankah kita bertemu lagi ya, kasihan. Kita bertemu lagi ya di udara ya. Jikalau Tuhan mengendakinya, semuanya atas seizin Tuhan, atas perkenanannya Tuhan, ya semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada kita sekalian. Ada salah ucap, salah kata, salah persepsi, salah tangkap. Ya, saya mohon maaf karena saya tidak terlepas dari salah hilaf sebagai manusia yang berdosa ini, Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf kepada kita sekalian, semoga tidur kita nyenyak ya. Tidur kita nyenyak Bapak Ibu, mimpi yang indah Bapak Ibu ya. Iya, belum juga mempelai mau tutup ini ya. Ini Rompo Purta, doakan dulu Bu, doa berkat. Iya, tenang, sabar ya. Ini masih kata-kata pendahuluan untuk menuju kepada doa berkat saudara yang dikasihi Tuhan ya. Ini baru kata-kata pembukaan, ini menuju doa berkat. Pamit dulu toh baru doa berkat. Seperti itu ya. Sabar ya. Terima kasih Pangeran Ilahi, King of the Kings. Ya, kata Om Alim, haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal logika kita ini manusia, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang dunia tidak bisa berikan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus tetap bersyukur apapun keadaan kita. Kita harus bersyukur karena kita masih bernafas, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih diberikan waktu Tuhan untuk melayani namanya. Ya, di tengah-tengah dunia ini itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu kita wajib bersyukur di level yang paling tinggi. Bukan di level yang biasa-biasa saja dalam keadaan aman, tentram, terjamin. Tetapi di level yang paling tinggi kita tetap mengucap syukur. Jikalau kita tetap menjadi manusia yang mengucap syukur, mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Haleluya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Imanmu yang akan menyelamatkan engkau. Terpuji-pujilah nama Bapakku yang ada di kerajaan sorgaku yang kudus. Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim. Haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau di jalan. Diberkatilah engkau di ladangmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Diberkatilah semua usaha pekerjaanmu di muka bumi ini. Imanmu, hatimu, karaktermu,
pikiranmu, tubuhmu, serahkan semuanya kepada kuasa firman Tuhan, Bapa Surgawiku. Maka Ia akan memelihara baik tubuhmu, jiwa, dan rohmu, saudara, sampai pada kesudahan zaman ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai dan sukacita itu yang melampaui akal dan logikamu, yang dunia tidak bisa berikan kepadamu, itu yang akan aku berikan kepadamu. Untuk itu rendahkanlah hatimu di hadapanku, dan tersungkurlah bertobat, mencari jalan-jalanku, mencari sorgaku yang kudus. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanda konfirmasi langit dan bumi berbicara. Salam Indonesiaku, salam rahayu, salam cinta damai. Bergandeng tangan, bersatu di dalam kesatuan hati, di dalam kesatuan roh, untuk mencari jalan kebenaran, untuk mencari jalan Tuhan, untuk mencari jalan kekudusan, untuk mencari jalan cinta, damai, dan berperilaku yang saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi langit dan bumi berbicara. Amin.